Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Bastian dari jurusan Pendidikan Ekonomi NIM 19053044. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan manajemen pemasaran. Ada 4 pertanyaan, yakni yang pertama, jelaskan tingkatan pemasaran mikro. Sebelumnya, perlu kita ketahui inti awal dari segmentasi adalah pemasaran massal. Pada pemasaran massal, perusahaan atau pemasar memproduksi, mendistribusikan, serta mempromosikan satu produk ke semua pembeli. Kenapa orang banyak memilih pemasaran massal? Karena pemasaran massal mampu menciptakan pasar yang potensial. Namun, banyak juga kritikus yang mengkritik pemasaran massal karena biaya iklan yang sangat mahal. Oleh karena itu, sebagian pemasar memilih pergi atau pindah ke pemasaran mikro, satu dari 4 tingkat, yakni segmen, yang kedua ceruk, yang ketiga pemasaran lokal, dan keempat pemasaran perorangan. Yang pertama, pemasaran segmen. Pemasaran segmen adalah pengelompokan pelanggan berdasarkan kebutuhan yang sama. Biasanya, pemasar mengidentifikasi segmen mana yang akan dibidik nantinya agar dapat bersaing dengan pemasar lainnya. Yang kedua, ceruk. Ceruk adalah kelompok pelanggan yang sempit dengan kebutuhan yang berbeda. Biasanya, pemasar mengelompokkan ceruk dari segmen menjadi subsegmen. Pelanggan bersedia membayar lebih jika pemasar mampu memenuhi kebutuhannya. Biasanya, jika pasar persaingan secara efektif atau meningkat, ceruk ini yang tampak kecil mampu menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Yang ketiga, pemasaran lokal. Pemasaran lokal adalah perusahaan melayani konsumen di sekitar perusahaan. Biasanya, pemasaran lokal ini tujuannya ialah agar mampu dekat dengan pembeli secara individu. Orang yang menyukai pemasaran lokal ini cenderung ketika melihat iklan di TV nasional menganggap itu percuma karena tidak mampu memenuhi kebutuhan lokal. Yang keempat, pemasaran perorangan. Pemasaran perorangan ini adalah pemasaran yang terjadi antar orang per orang. Contohnya di tukang jahit, orang memesan baju atau sesuai dengan produknya. Kelebihannya ialah perusahaan pemasar tidak perlu lagi mencari informasi mengenai pelanggan, tetapi pelangganlah yang menciptakan produk atau sesuai keinginan mereka. Namun, banyak sekali pelanggan yang tidak mengetahui produk apa yang akan dirancang setelah mereka mengetahui produk sebenarnya. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, jelaskan macam-macam segmentasi pasar konsumen. Segmentasi pasar konsumen adalah pengelompokan pasar dari yang awalnya heterogen ke dalam pasar yang homogen. Macam-macam segmentasi pasar konsumen ini terdapat 4. Yang pertama, segmentasi geografis. Segmentasi geografis ini ialah pembagian pasar berdasarkan unit geografis, seperti negara bagian, kabupaten, kota, atau lingkungan sekitar. Biasanya pemasar beroperasi di satu daerah atau beberapa daerah dengan selalu mengkaitkan dengan kearifan lokal. Yang kedua, segmentasi demografis. Segmentasi demografis ini erat kaitannya dengan usia, jenis kelamin, ras, agama, dan kelas sosial. Biasanya segmen demografis ini merupakan segmen favorit para pemasar karena segmen demografis ini erat kaitannya dengan kebutuhan para pelanggan. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Psikografi adalah ilmu yang mempelajari psikologi dan demografi agar lebih memahami konsumen.
Segmentasi psikografi ini membagi pelanggan berdasarkan sifat psikologis, gaya hidup, dan nilai. Biasanya orang tinggal di demografi yang sama belum tentu memiliki sifat psikografi yang sama juga. Yang keempat, segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku ini ialah membagi pelanggan berdasarkan perilaku atau penilaian terhadap suatu produk. Baiklah, untuk pertanyaan ketiga, jelaskan kriteria segmentasi efektif. Tidak semua skema segmentasi bermanfaat. Oleh karena itu, segmentasi pasar diurutkan berdasarkan 5 kriteria kunci. Yang pertama, terukur. Artinya, ukuran, daya beli, serta karakteristik dapat diukur. Yang kedua, substansial. Artinya, segmen yang besar dan menguntungkan dapat dilayani. Yang ketiga, dapat diakses. Artinya, segmen dapat dijangkau secara luas. Yang keempat, dapat didiferensiasi. Artinya, segmentasi dapat dibedakan berdasarkan pola konseptual. Dan yang kelima, dapat ditindaklanjuti. Artinya, segmen dapat ditingkatkan atau lebih menarik lagi. Baiklah, pertanyaan keempat, jelaskan 5 pola pemilihan pasar sasaran. 5 pola pemilihan pasar sasaran ialah: yang pertama, konsentrasi segmen tunggal. Pada pemasaran tunggal ini, perusahaan akan terfokuskan pada kebutuhan segmen. Akan tetapi, kekurangannya ialah apabila segmen tertentu berlawanan arah atau adanya pesaing dari pemasar tersebut yang ikut terjun ke dalam segmen tersebut. Yang kedua, spesialisasi efektif. Artinya, perusahaan memilih beberapa segmen secara objektif. Yang ketiga, spesialisasi produk. Perusahaan menjual beberapa produk ke dalam segmen pasar tertentu. Yang keempat, spesialisasi pasar. Spesialisasi pasar ini adalah perusahaan menjual produknya kepada pelanggan dalam kelompok tertentu. Misalnya, perusahaan membuat produk kemudian dijualnya ke laboratorium universitas. Dan yang terakhir atau kelima, cakupan pasar penuh. Cakupan pasar penuh ini biasanya hanya dapat dilakukan oleh perusahaan besar seperti Coca-Cola, General Motors, atau Microsoft. Baiklah, sekian dari saya, Fauzi Bastian. Semoga dapat diterima oleh teman-teman dan ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.